Sebelumnya, saya mengajak kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu semua untuk meluruskan niatnya bahwa kita ini melanjutkan studi diniatkan tentu untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan yang sebesarnya bagi kemajuan dan kemudahan hidup manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini sudah menempuh S2 dan sekarang akan menempuh S3, sebetulnya menempuh S3 ini adalah salah satu kesempatan emas ini ya, untuk berkontribusi lebih besar bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Karena penelitian-penelitian yang dilakukan itu adalah sesuatu yang kelak akan digunakan untuk kemudahan umat manusia. Jadi niatkan dari awal bahwa ingin bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan dengan demikian ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara semua itu akan diberikan kekuatan dan motivasi yang tinggi. Karena studi doktor ini berbeda ya dengan S1 dan S2. Jadi dalam S1 dan S2 kita banyak mendapatkan perkuliahan, tetapi kalau dalam S3 ini sebetulnya Bapak Ibu ini akan berpikir gitu ya, dituntut untuk berpikir untuk bisa melakukan suatu penelitian yang menghasilkan sesuatu yang baru dan menjelaskannya. Dan kadang-kadang dari suatu topik yang dipelajari atau diteliti itu seperti tidak terlihat begitu ya, kira-kira nanti itu kemana. Kita seperti berada di terowongan gelap dan mencoba untuk terus melangkah sambil mengharapkan ada seberkas cahaya yang datang dari ujungnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu akan dialami oleh mahasiswa S3 pada umumnya, karena memang yang dituntut waktu penelitian S3 ini adalah menghasilkan sesuatu yang baru, yang berkontribusi pada kemajuan dan kemudian hidup manusia. Nah, maka studi S3 itu seperti itu. Dan jangan putus asa nanti ya kalau menghadapi seperti itu ya, Nah, ini saya sampaikan di awal agar Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua ini betul-betul mempersiapkan diri begitu ya untuk studi ini, dari niatnya, kemudian juga dari apa yang akan dilakukan kelak. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang studi doktor dan teknik elektro dan informatika ITB. Apakah slide-nya sudah terlihat ya? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, ini yang pertama ingin saya sampaikan bahwa seiring dengan tekad yang kuat ya dari bangsa Indonesia dan pemerintah untuk maju, maka kualifikasi yang menuntut lulusan S3 itu semakin banyak. Misalkan ini Badan Riset dan Inovasi Nasional itu selama tahun 2021 saja menyediakan 325 formasi
untuk berkarya di sana itu untuk mahasiswa untuk lulusan S3 itu dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian juga Indonesia ini mempunyai banyak sekali perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional itu pengajarnya untuk S1 minimal S2 dan S2 minimal S3 begitu ya. Jadi akan sangat diutamakan bagi dosen itu untuk S3. Kemudian kalau lulusan S3 itu juga merupakan persyaratan untuk mencapai jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor atau guru besar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti sosialisasi, ini mudah-mudahan kelak dalam waktu dekat ini bisa mendaftar, masuk, dan mengikuti kuliah S3 dan kelak lulus S3 dengan baik. Nah, untuk Sekolah Teknik Elektronik Informatika sendiri, sebetulnya itu ada program S1, S2, S3, ada 6 program sarjana, 2 program magister, S2, dan 1 program doktor. Ketiga-tiganya ini didukung oleh 9 kelompok keilmuan dan 19 laboratorium. Nah, kemudian semua program studi ini sudah diakreditasi. Untuk S1 itu selain terakreditasi oleh BAN-PT juga update untuk S2 dan S3 oleh BAN-PT dengan akreditasi A. Di sini kita lihat untuk S1 semua terakreditasi internasional update dan unggul. Untuk S2 baik S2 Teknik Elektro maupun Informatika ini terakreditasi BAN A dan untuk S3 juga A. Kemudian research area ini meliputi seluruh bidang teknik elektronik informatika dan juga teknologi informasi. Di sini ada teknik biomedik, teknik komputer, kemudian teknik kendali dan komputer, kemudian knowledge and software engineering, ada elektronika, informatik, teknologi informasi, teknik tenaga listrik, dan juga teknik telekomunikasi. Nah, ini jumlah dosen ya. Itu ada 129 dosen pada tahun 2021 ini dengan 18 profesor, 24 associate profesor atau lektor kepala, 45 lektor, dan 42 orang yang selain itu. Kemudian ini 9 research group tadi yang sudah saya sampaikan. Ini 19 laboratorium. Itu ada laboratorium bermacam-macam ya, 19 ini. Dan di sini ada data tentang supportnya ya, ada dari pendanaan internal, dari partner, dari alumni, kemudian yang sudah mendapatkan sertifikat ISO, dan proyek-proyek riset pada tahun 2021 ini. Ini ada laboratorium sistem kendali dan komputer, sinyal dan sistem, elektronika dan komponen, ada laboratorium telematik, teknik biomedik, telekomunikasi radio dan gelombang mikro, ada laboratorium teknik tekanan dan arus tinggi, ada laboratorium sistem tenaga, laboratorium penelitian konversi energi elektrik, teknik komputer, kemudian lab elektronika dasar, lab database, lab graphic and artificial intelligence, informatik, programming, software engineering, information system, distributed system, dan basic informatics. Kemudian ini perpustakaan di Sekolah Teknik Elektronik Informatika. Ini mudah-mudahan nanti ketika sahabat-sahabat dan Bapak Ibu semua itu masuk ke sini, ini sudah pandemi sudah berakhir sehingga bisa datang ke perpustakaan ini. Nah, ini beberapa produk riset yang dihasilkan oleh STAY, dan ini biasanya merupakan hasil penelitian juga dari para mahasiswa S3. Misalnya di sini ada radar cuaca dari bidang teknik telekomunikasi,
Kemudian ada riset tentang kendaraan listrik. Ini yang dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa di bidang teknik tenaga listrik, yaitu pengembangan mobil listrik, kemudian juga pengembangan energi baru terbarukan dan infrastruktur yang mendukungnya. Kemudian ada tentang pengembangan smart cards untuk 5G. Ini dilakukan oleh para dosen dan juga mahasiswa di kelompok keilmuan, terutama teknik elektronika. Nah, kemudian juga ada pengembangan radar pasif. Ini merupakan hasil penelitian yang dikembangkan oleh para dosen dan juga para mahasiswa. Ini S1, S2, S3 di teknik telekomunikasi. Dan ini beberapa riset partner ya, dari dalam dan luar negeri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful, Wakil Dekan Akademik, bahwa sebagian dari para mahasiswa S3 ini juga bisa dibimbing dari profesor di luar negeri atau beberapa dari pembimbing di industri. Kemudian untuk fasilitas, ini terutama yang di bidang engineering ini ada banyak cukup support dari alumni, sehingga peralatan-peralatan itu hampir selalu bisa diupdate ya tiap tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prodi Doktor Teknik Elektro dan Informatika itu sendiri. Tujuannya adalah yang pertama, lulusan dapat menjadi peneliti profesional yang mandiri dalam bidang teknik elektro dan informatika atau yang terkait. Kemudian, selain menjadi peneliti profesional, juga bisa membimbing penelitian mahasiswa di semua jenjang pendidikan, baik yang S1, S2, dan tentu yang S3 juga, yang bermilih berkarir di akademik bagi dosen. Kemudian juga lulusan dapat melakukan inovasi produk dan teknologi di tempat kerjanya bagi yang bekerja di sektor industri. Kemudian lulusan memiliki kepemimpinan dalam kegiatan penelitian atau dalam karir profesi di bidang keilmuannya. Ini sejarah S3 Teknik Elektro dan Informatika ITB ini dimulai dari tahun 93. Ini berarti hampir 30 tahun yang lalu. Kemudian tahun 2006 seiring dengan penggabungan antara jurusan Teknik Elektro dan Informatika ini menjadi Doktor Teknik Elektro dan Informatika dan sudah terakreditasi A oleh BNPT. Ini riset areanya tadi sudah disampaikan. Untuk studi body itu ada 202, promotor ada 24 dan co-promotornya ada 90. Nah, ini yang penting juga untuk disampaikan, ini adalah terutama kegiatan rutin mahasiswa S3 itu seperti apa. Dalam kurikulum S3 di ITB itu total SKS yang harus diambil itu adalah 42. Dan semuanya sebetulnya merupakan kegiatan penelitian. Semuanya penelitian. Jadi dokter di ITB ini bisa dikatakan sepenuhnya dokter by research ya. Ada kuliah yaitu 5 kuliah wajib dan 6 SKS kuliah pilihan, tetapi itu semua adalah kuliah-kuliah yang mendukung langsung ke penelitian. Kuliah wajib ini apa ya? 5 SKS ini adalah tentang filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Jadi cara melakukan penelitian. Sedangkan 6 SKS mata kuliah pilihan ini betul-betul diambil yang sesuai dengan topik penelitian yang diambil. Jadi misalkan kalau di sini ada mahasiswa yang meneliti tentang
teknik tenaga listrik misalkan. Maka kuliah pilihannya ini ya yang diambil tentang misalkan bagaimana pembangkitan tenaga listrik, bagaimana mendesain pembangkit listrik tenaga terbarukan misalkan. Jadi semua yang terkait dengan penelitian. Kemudian selain kuliah tatap muka yang mendukung penelitian ini, ada penelitiannya sendiri. Kegiatan penelitian sendiri itu ada senilai 29 SKS yang mana dibagi dalam 6 semester. 6 semester. Nah, ini setiap semester itu mahasiswa diharapkan pada akhir semester ini melakukan presentasi hasil penelitiannya tiap semester itu sampai kemudian di ujian disertasi di semester yang ke-6. Kemudian pada tingkat 1 untuk membentuk atmosfer research dan juga saling diskusi terkait dengan penelitian itu pada 2 semester pertama itu ada seminar mingguan yang mana masing-masing dari mahasiswa itu mempresentasikan hasil penelitiannya atau hasil kajiannya. Nah, kemudian ada fasilitas, ini ada laboratorium, kemudian ada ruang residensi, ada bantuan publikasi, ada online jurnal yang bisa diakses, dan juga Zoom meeting. Kemudian ini adalah tahapan pendidikan program doktor. Ini ada 6 semester. Tahap pertama itu kualifikasi. Kualifikasi ini para mahasiswa ini mengkaji topik penelitiannya dan kemudian menyimpulkan, mencari hal-hal yang bisa dikembangkan dari penelitian yang sudah ada, yang akan diusulkan untuk dikerjakan selama mahasiswa itu menempuh pendidikan S3. Nah, ini ditutup dengan ujian kualifikasi. Ini harus ditempuh pada semester 1. Kemudian pada semester 1 dan 2 itu juga mahasiswa bisa menyusun proposal penelitian. Yang ini akan ditutup dengan ujian proposal. Sebetulnya tahap 1 dan tahap 2 ini bisa dimulai ya sejak mahasiswa itu belum masuk, bahkan seperti saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan Bapak Ibu semua, itu sebelum masuk itu sudah bisa memulai studi literatur ya, seperti kualifikasi ini dan menyusun proposal. Bahkan sangat bagus kalau sudah menentukan pembimbing, sehingga pada semester 1 itu bisa dilakukan ujian kualifikasi dan ujian proposal sekaligus. Sehingga setelah itu pada semester 1 juga bisa langsung memulai penelitian utamanya. Itu bisa seperti itu. Nah, kemudian semester 1 juga itu ada seminar penelitian mingguan, semester 1-2. Kemudian di semester 1 sampai 5 itu bisa melakukan penelitian yang mana itu ditutup dengan seminar kemajuan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian pada tahap keempat itu ada ujian disertasi, itu biasanya dilakukan di semester terakhir, pada semester 6. Di sini jadi pada waktu melakukan seminar kemajuan 4, itu draft disertasinya sudah selesai. Kemudian di ujian disertasi ini ada 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu review terhadap disertasi para mahasiswa dan ujian disertasi. Ujian disertasinya itu sekarang hanya 1 kali, bisa ujian tertutup saja atau terbuka saja. Nah, masa studi normal itu 3 tahun dan maksimum itu 6 tahun. Ini bagi yang lambat begitu ya. Nah, ini kurikulumnya seperti ini. Semester 1 ada seminar penelitian 1, filsafat ilmu pengetahuan, metodologi penelitian, dan ujian kualifikasi. Semester 2 ini seminar penelitian 2, penyusunan proposal, dan selanjutnya penelitian ini. Penelitian dan seminar 1, seminar kemajuan 1, 2, 3, 4, kemudian ujian disertasi.
Kemudian mata kuliah pilihan 6 SKS itu bisa diambil dari mata kuliah kode 6 di S2 Elektro maupun Informatika, dan ada juga kode 7. Nah, ini daftar promotornya, ada 24 promotor. Nanti masing-masing akan diuraikan ya bidang-bidangnya. Ini yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Suwarno dari KK Teknik Ketenagalistrikan. Beliau ini adalah dosen berprestasi nomor 1 nasional tahun 2009 itu. Kemudian sekarang tergolong dalam 2% ini saintis terbaik di dunia ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Suwarno. Ini penelitiannya terutama terkait dengan teknik tegangan tinggi dan diagnosis peralatan tegangan tinggi. Kemudian yang kedua ini adalah Profesor Dr. Fakih Argo Dahono. Ini di setiap bagian bawah ini ada kontaknya ya, ada emailnya dan juga WA-nya. Jadi kalau berminat, di sini saya lihat di daftar itu beberapa berminat di Power Engineering dan juga teknik tegangan tinggi, itu bisa langsung mengkontak beliau melalui WhatsApp maupun email. Kemudian yang kedua ini Profesor Dr. Insinyur Fakih Argo Dahono, ini juga dari KK Teknik Ketenagalistrikan. Ini juga termasuk 2% saintis terbaik dunia. Ini bidangnya di konversi energi, di elektronika daya, kemudian di pengembangan power elektronik untuk energi baru terbarukan, seperti yang ada di sini ya, bisa dibaca. Kemudian yang ketiga ini Profesor Dr. Insinyur Bambang Anggoro Sujarno, ini juga dari Teknik Ketenagalistrikan. Ini bidang utamanya tentang ini grounding atau pemurnian sistem tenaga. Cuma beliau juga banyak membimbing di power system. Kemudian ini Profesor Dr. Yanwar Syaharen, ini tidak diberikan kontaknya karena beliau ini akan memasuki masa pensiun 2 bulan lagi. Jadi sudah tidak boleh lagi menerima mahasiswa bimbingan. Kemudian berikutnya ada Profesor Dr. Insinyur Tati Latifah Herawati Rajab dari KK Teknik Biomedika. Ini bagi yang berminat di teknik biomedika bisa menghubungi beliau. Jadi beliau juga banyak mengaplikasikan machine learning dan juga artificial intelligence untuk penelitian di bidang teknik biomedika. Kemudian yang berikutnya ada Profesor Trio Adiono dari KK Elektronika. Di sini terutama beliau meneliti terkait dengan pengembangan mikroelektronika. Misalkan juga beberapa yang ada di sini ada pengembangan hardware in the loop untuk deteksi dan klasifikasi gangguan sistem mikro AC berbasis metode machine learning. Kemudian pemodelan dan simulasi fotodetektor berbasiskan kontak Schottky untuk meningkatkan responsivitas. Ada desain dan implementasi akselerator CNN untuk deteksi objek pada Edge Artificial Intelligence. Ada pengembangan sistem kendali terbang dengan visual berbasis citra untuk pesawat udara nirawak bersayap tetap menggunakan command filter backstepping. Ada pemanfaatan fungsi informasi biosinyal mekanik jantung sebagai metode deteksi gagal jantung. Kemudian ada Profesor Adit Kurniawan, ini dari Teknik Telekomunikasi. Ini ada pengembangan antena, kemudian juga ada harvesting energi, kemudian ada implementasi teknik OFDM. Kemudian berikutnya ada Profesor Andrian Bayu Sukmono,
Ini dari Kakak Teknik Telekomunikasi. Ini sekali lagi saya sampaikan ada kontak email dan WhatsApp yang bisa dikontak. Jadi saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian itu bisa mulai mengkontak promotor yang diminati. Yang Profesor Andrian ini sekarang memang banyak menekuni tentang teknologi kuantum dan juga di sini pengolahan citra, termasuk tentang telekomunikasi juga. Kemudian berikutnya ada Profesor Dr. Nana Rahmana Syambas. Ini dari Teknik Telekomunikasi, terutama banyak melakukan penelitian di bidang teknik telematika. Kemudian ada Dr. Ahmad Munir. Ini meskipun beliau belum guru besar, cuma beliau ini termasuk juga 2% saintis terbaik di dunia, dan publikasinya merupakan beliau dosen dengan publikasi terbanyak di Indonesia. Saat ini publikasi makalahnya di posting dan jurnal itu sudah mencapai lebih dari 300 ya. Beliau dari teknik telekomunikasi juga. Di pengembangan antena, di laboratorium radar dan gelombang mikro. Kemudian ada Dr. Iskandar. Ini dari teknik telekomunikasi juga. Kemudian ada Dr. Hendrawan dari teknik telekomunikasi, khususnya di teknik telematika. Kemudian untuk yang ini, yang informatik, selain bisa memilih pembimbing dari elektro, juga dari informatika. Ini adalah Profesor Dr. Insinyur Pinhard Sitohang. Ini sekarang adalah guru besar di kelompok keilmuan rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan. Jadi yang informatika bisa menjadikan beliau sebagai pembimbing atau promotor. Kemudian ada Profesor Dwi Hindratmo Widiantoro, ini dari Kakak Informatika. Ini kontaknya memang sengaja tidak ditampilkan karena bimbingan beliau sudah penuh ya. Jadi para calon mahasiswa diharapkan nanti memilih yang lain dulu. Kemudian ada Insinyur Kridanto Surendro, ini Kakak Informatika, ini tentang smart governance, kemudian metode imputasi data hilang berbasis class center, kemudian ada predictive analysis untuk keputusan strategis, model sistem rekomendasi multikriteria dengan model analytical metode proses, dan beliau ini termasuk yang mahasiswanya cukup banyak ya, mencapai jurnal yang paling tinggi, itu jurnal Q1. Jadi bimbingan Pak Kridanto Surendro, dan tadi sebelumnya juga bimbingan Pak Suwarno, ya, itu banyak sekali yang berhasil publikasi di jurnal yang terbaik. Kemudian Dr. Rinaldi, ini dari informatika, ini lebih muda dari profesor-profesor informatika sebelumnya, dan beliau ini sangat ramah, dan yang berminat di informatika mungkin bisa mulai kontak beliau. Di sini beberapa riset S3 yang sekarang dibimbing, ini ada temu balik citra berbasiskan kombinasi metode graf dan non-graf, model arsitektur Kakas Altering Game, kemudian ada ekspresi ciri komprehensif, ada mesin klasifikasi adaptif Neural Value Classification, ada juga deteksi konten deepfakes pada video menggunakan ekspresi ciri multimodal. Beliau ini masih cukup banyak luang ya untuk menerima bimbingan baru. Kemudian juga ada Profesor Armen Langi dari KK Teknologi Informasi.
Ini misalkan riset yang dilakukan ada model pengembangan pengetahuan kolaboratif, kemudian development of information technology value engineering, dan lain sebagainya. Ini di sini mungkin yang menarik ada uang tunai elektronik luring. Jadi nanti yang berminat di informatik dan teknologi informasi juga bisa mengkontak beliau. Kemudian ada Profesor Dr. Suhono Hatsasubangkat, ini dari KK Teknologi Informasi. Ini beliau adalah pakar Smart City ya, dan juga Smart Campus dan yang sejenis dengan itu. Kemudian ada Profesor Dr. Suhardi, ini dari KK Teknologi Informasi juga. Ini misalkan sistem layanan berbasis IoT. Kemudian prototip platform layanan berbasis microservice untuk implementasi Smart City. Ada digital forensik, ada juga platform kontrak cerdas berbasis blockchain. Kemudian ada Profesor Dr. Jaka Sembiring. Sekarang beliau ini adalah Wakil Rektor Bidang Akademik, jadi KK Teknologi Informasi. Kemudian ada Profesor Charmadi Mahbub, ini dari Sistem Kendali dan Komputer. Kemudian ada Profesor Bambang Rianto Vilaksono, juga dari Sistem Kendali dan Komputer. Ini misalkan sistem deteksi dan pengenalan objek pada kendaraan otomatis menggunakan deep learning dan multi sensor, skema kolaboratif tersentralisasi antara cakupan berbobot pada pemetaan kontaminasi material hazard, dan lain sebagainya. Kemudian ada Profesor Emil Maulidi Hisni. Ini termasuk profesor yang baru, dengan bidang keilmuannya adalah KK Teknik Komputer. Jadi yang meminati informatika itu juga bisa memilih dia sebagai pembimbing. Kemudian ada Dr. Aristiadi Prihatmanto, ini termasuk promotor yang termuda, ini dari KK Teknik Komputer juga. Ini beberapa penelitian yang dilakukan, ada misalkan estimasi posisi sumber sinyal suara berbasis TDOA dengan reduksi ruang solusi, pendekatan asimptotik, dan penalaan vertex kurva hiperbola. Ada sistem dialog adaptif pada interaksi manusia dan mesin, ada penjejakan benda bergerak menggunakan wahana terbang kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan promotor ya, prodi dan promotor. Kemudian ini saya lanjutkan sekalian terkait dengan pendaftaran, tes masuk, dan beasiswa. Ini mungkin sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua di sini. Ini tadi saya sampaikan ya, kebutuhan lulusan S3 ini semakin banyak. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ini menempuh S3, ini akan membantu negara dan bangsa ini untuk memenuhi kualifikasi ini, baik di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga riset ataupun di Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Ini kebutuhannya sangat banyak, setahun ini sampai 300-an gitu, dan sebenarnya kalau perguruan tinggi lebih lagi. Nah, ini peluang untuk masuk ke S3 stay, ini kapasitas sekarang ini ada 400 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa S3 di Sekolah Teknik Elektroinformatika saat ini ada 202 mahasiswa. Sehingga ITB untuk Sekolah Teknik Elektroinformatika ini masih bisa menerima 198 mahasiswa untuk semester depan, dan seterusnya sampai terpenuhi kuotanya. Nah, ini kalau di sini ada 97 partisipan, ini semuanya lolos seleksi, ini ya masih kurang itu sebetulnya ya, masih ada kuotanya, gitu. Sehingga peluang
Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara untuk masuk ini sangat tinggi ya, karena tidak dibatasi oleh kuota, tetapi hanya dibatasi oleh passing grade ya, passing grade dari ujian tertulis dan wawancara. Sehingga ini kalau semua peserta sosialisasi ini mendaftar dan memenuhi kriteria minimum, ini akan masuk semua ya, akan masuk semua. Sehingga peluangnya sangat besar. Nah, kemudian ini adalah pendaftaran program S3 untuk semester ini dibuka 2 kali pendaftaran, yaitu yang pertama ini gelombang pertama atau di ITB sebetulnya gelombang kedua gitu ya. Ini bisa Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa mulai mendaftar pada saat ini atau mulai hari Senin nanti ya. Ini batas akhir pendaftaran online itu adalah 11 November 2021. Jadi ini dibuka di bulan November sampai 11 November 2021 untuk gelombang yang pertama, atau kalau di ITB gelombang kedua. Kalau gelombang berikutnya, ini untuk intake ini ya, intake bulan Januari. Untuk yang ingin cepat masuk, ini bisa masuk nanti bulan Januari, jadi ikut seleksi yang sekarang. Kalau yang mulai bulan Juli juga bisa ikut seleksi dari sekarang, begitu ya. Jadi seleksinya bisa ikut sekarang, tapi masuknya bisa di Januari, bisa juga di bulan Juli, tergantung dari keinginan atau pilihan Bapak Ibu dan saudara semua. Nah, untuk yang pertama ini dibuka dari tanggal 1 sampai 11 November 2021. Dan kemudian ada tes tulis tanggal 17 November dan wawancara 24 sampai 25 November 2021 dan hasilnya sudah akan keluar insya Allah 1 Desember 2021. Untuk yang gelombang berikutnya, ini bisa mendaftar mulai dari 15 November sampai 9 Desember 2021. Ini tes tertulisnya di 15 Desember 2021, wawancara 20 sampai 22 Desember 2021 dan hasilnya di 2 Januari. Ini untuk yang 2 gelombang pertama ini mahasiswa akan masuk, bisa masuk mulai Januari 2022. Nah, kalau yang misalkan menunggu beasiswa, itu bisa tetap daftar dari sekarang dan nanti masuknya di bulan Juli, bulan Juli 2022. Nah, kalau misalkan di 2 gelombang ini belum siap masuk begitu ya, Bapak Ibu tidak perlu menunggu terlalu lama karena pada bulan Januari itu nanti akan dibuka juga pendaftaran untuk intake Juli ya, untuk masuk bulan Juli 2022. Jadi yang pertama ini untuk bisa masuk Januari 2022 sebagai mahasiswa. Kalau yang ketiga ini memang khusus untuk bulan Juli tahun depan. Ya. Nah ini nanti yang untuk semester depannya lagi itu ada beberapa kali seleksi juga di bulan Februari, Maret, April, Mei begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di kapan pun siap. Nah, kemudian syarat dan dokumennya itu ada di 2 website ini. Kalau yang pertama itu terkait syarat umum untuk masuk sebagai mahasiswa S3 ITB. Untuk yang kedua itu untuk sebagai ini khusus untuk doktor teknik elektro dan informatika. Kemudian ini syarat pendaftaran program S3. Ini yang pertama tentu lulusan S2 dari perguruan tinggi terakreditasi di bidang sains dan teknologi. Kemudian yang kedua, TOEFL lebih besar dari 500 atau LPT lebih besar dari 90. Ini memang karena kemarin itu pandemi, ini untuk TPA dan TOEFL ini tidak diperlukan. Kemudian IP S2 lebih besar sama dengan 3, kemudian lulus seleksi persyaratan dan kemampuan akademik
ini lulus biaya pelaksanaan seleksi Rp600.000. Kemudian dokumen yang harus diunggah itu ada di web admission ITB. Ini ada ijazah asli soft file tentu ya. Kemudian ada surat keterangan lulus yang belum wisuda ya, itu tapi di tangan rektor atau minimal dekan. Ada transkrip program magister asli, ini soft copy semua sebenarnya ya. Ijazah program sarjana, transkrip program sarjana, ada foto, bukti kepemilikan asuransi kesehatan, biaya pelunasan, bukti pelunasan biaya pendaftaran, kemudian surat mengikuti program dokter, format dapat diunduh pada web admission, kemudian surat pernyataan keaslian dokumen, ini dapat diunduh pada web admission, ini webnya ada di bawah ya. Kemudian surat pernyataan kesanggupan membiayai program dokter, format surat juga dapat diunduh pada web admission, kemudian proposal usulan penelitian yang mencantumkan 3 hal ini. Minat dan tujuan mengikuti pendidikan program dokter di ITB, bidang kajian yang ingin dipelajari, dan usulan topik penelitian. Calon mahasiswa yang belum menyelesaikan pendaftaran secara online tidak akan diproses lebih lanjut. Nah, ini bisa dilihat lebih lanjut dalam website ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk ikut di gelombang yang pertama ini bisa punya waktu kira-kira hampir 2 minggu ya, 2 minggu sampai tanggal 11 November untuk melengkapi persyaratan ini, dan ini tentu tidak sulit ya, karena yang harus ditulis mungkin hanya yang nomor 11 ini. Nah, kemudian ini ada persyaratan tambahan untuk yang harus diunggah di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, yaitu ini persyaratan tambahan untuk prodi doktor Teknik Elektro dan Informatika. Ada form topik penelitian, kemudian form pernyataan residensi, dan form izin instansi. Ini bisa menyusul setelah peserta diterima pada prodi doktor Teknik Elektro dan Informatika. Pada form topik penelitian itu sebaiknya sudah ada calon pembimbing yang diinginkan. Akan lebih bagus lagi kalau sudah kontak juga. Nah, informasi seleksinya ada di alamat ini. Kemudian ujian masuk S3 itu ada tertulis, ada tes tulis, ada wawancara. Tes tulisnya bisa memilih 1 dari 6 materi ini, rangkaian listrik plus matematika teknik, atau rangkaian listrik plus matematika diskrit, ada sinyal processing dan matematika teknik, sinyal processing dan matematika diskrit, ada algoritma pemrograman dan matematika teknik, ada algoritma pemrograman dan matematika diskrit. Kemudian yang lulus tes tulis akan ada wawancara dengan calon promotor ya, dan dengan juga kaprodi, itu terkait dengan aspek non teknis yang mendukung kesuksesan untuk studi S3 full time ya. Nah, kemudian ini yang menarik, sekarang banyak sekali beasiswa bagi para mahasiswa S3 yang sudah masuk ataupun yang belum masuk ya. Ada beasiswa LPDP, ITB, Sandwich, PMDSU, riset pasca sarjana. Yang menarik sebetulnya setelah mahasiswa S3 itu masuk, ITB itu menyediakan banyak sekali beasiswa yang disebut dengan Ganesha Talent Assistantship ini. Memang sangat disarankan para calon mahasiswa ini bisa dapat dari LPDP atau dari Kemendikbud atau yang lain ya. Tapi kalau yang misalkan belum dapat, itu ITB juga menyediakan beasiswa GTA ini, Ganesha Talent Assistantship. Ini adalah program bantuan subsidi BPP kepada mahasiswa yang diwajibkan untuk berkontribusi paruh waktu pada kegiatan ITB. Nah, ini kalau yang 100% beasiswa GTA ini untuk mahasiswa baru, ini dibayarkan oleh ITB, BPP-nya 100%, ini biasanya nanti ada rekomendasi dari pembimbing dan
kerja paruh waktunya itu setara dengan 8 jam seminggu. Ada 8 jam seminggu untuk yang 100%, untuk yang 50% itu 4 jam seminggu ya. Jadi ini bisa menjadi asisten kuliah atau asisten praktikum begitu ya, atau asisten untuk kegiatan administrasi atau penelitian yang lain begitu ya. Kemudian di sini ada juga untuk mahasiswa ongoing itu ada yang 100% maupun 50%. Tapi semuanya untuk yang S3 ini memang harus kerja paruh waktu, misalkan sebagai asisten kuliah, baik S1 maupun S2. Dan itu jumlahnya cukup banyak, dan untuk tahun lalu itu hampir semua mahasiswa itu mengambil beasiswa ya. Jadi semuanya dapat beasiswa. Kemudian yang non ITB ini dari instansi, ada beasiswa dari Kemendikbud, PMDSU, ada BPDN, ada beasiswa ini pasti ini bisa di-apply dari Kemendikbud, ada juga PKPI dari Dikti juga, ada LPDP, ada Kementerian Agama juga bagi dosen di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dari UIN ya. Kemudian juga dari mitra. Ini misalkan yang dari ESDM, Batan, Lapang, BPPT sekarang cukup banyak ini yang ada dokter kemitraan. Kemudian terkait dengan informasi program S3 ini bisa diperoleh di situs S3 Teknik Elektronik Informatika ITB, bisa juga dari saya, Kaprodi ya, ada email ini dari TU Akademik, dari Bu Nur Hayati, dan juga dari KPPS dan KSPS. KPPS ini Komite Program Pascasarjana, dan KSPS ini Komite Sekolah Pascasarjana. Ini yang KPPS dan KSPS ini terutama kalau Bapak, Ibu, dan saudara semua sudah masuk sebagai mahasiswa S3. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Pradita. Ya, terima kasih Dr. Umar Hayam. Kita punya waktu untuk diskusi sebentar ya Pak. Ya, silahkan. Cukup lama juga ini. Oke, Saya ada baik, waktu Pak. sejam lagi. Sejam. Ya. Mungkin nanti kan tetap ada ini Pak, jadi ada sharing dari ini ya, alumni dokter. Mungkin pertama ini Pak, terkait ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelumnya kita mulai dari chat terlebih dahulu. Untuk terkait slide tadi, apakah akan di-share Pak Umar? Ya, biasanya selalu di-share ya, termasuk rekamannya ini ya. Berarti mengisi daftar hadir barangkali ya untuk. Iya. Silakan mengisi daftar hadirnya. Nanti akan di-share oleh Bu Nur Hayati. Baik. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua silahkan untuk mengisi daftar hadir yang saya ada di poster ya Pak. Nanti mungkin saya coba kopikan juga. Kemudian ada satu pertanyaan Pak dari chat, apakah tes nanti akan dilaksanakan secara daring atau luring? Jadi untuk semester depan itu kita masih melihat ya perkembangan situasi ya. Jadi selama pandemi ini semuanya online, baik kuliah maupun penelitiannya, kecuali mahasiswa yang membutuhkan laboratorium, itu untuk mahasiswa S3 selalu dibuka aksesnya ya. Dulu pernah ditutup hanya 3 bulan pertama pandemi, tapi setelah itu untuk penelitian yang membutuhkan laboratorium itu dibuka ya. Jadi kalau yang memang perlu datang itu difasilitasi untuk datang gitu. Nah, kemudian untuk yang lain itu online. Nah, semester depan bagaimana? Melihat dari situasi sekarang, memang ada harapan bahwa semester depan itu
bisa offline ya, bisa offline. Nah, tetapi sampai saat ini, sampai Desember ini yang jelas semuanya online. Dan kemungkinan beberapa kegiatan itu tetap akan online, seperti misalkan seminar penelitian 1, 2, kemudian juga ujian ini kemajuan ya, ujian penelitian. Sekarang ini yang wajib offline itu hanya ujian disertasi saja sampai saat ini. Nah, kalau untuk kuliah itu metodologi penelitian dan filsafat ilmu itu tergantung dari dosennya, tetapi kemungkinan juga masih online sampai semester depan ini. Kemungkinan masih online. Karena apa? Karena para promotor dan pengajar S3 ini umumnya bapak-bapak yang sudah senior ya, sudah usia di atas 60-an begitu ya. Sehingga sebelum ini bahkan selama pandemi ini tidak diizinkan untuk kerja di kantor gitu. Jadi kemungkinan online begitu ya. Cuma kita belum tahu ini ya. Kalau nanti tiba-tiba kasusnya November Desember ini mendekati 0 gitu, mungkin akan offline semua. Ya, baik, terima kasih Pak Umar. Ini kita beralih ke yang raise hand ya. Silahkan Pak Ade Rahmat untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter Umar. Ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, tadi dari paparan Pak ada terkait TUPEL dan TPA tadi kan ditiadakan 2021 ya. Apakah ini artinya adalah harus kita tempuh nanti ketika kelulusan? Misalkan kalau dulu waktu kita S2 kan di stay juga, alhamdulillah. Itu kan di awal ya Pak. Ya, misalkan kalau kita belum kurang harus terpenuhi dulu. Nah, artinya misalkan apa kedepannya ini menjadi syarat wajib, jadi TUPEL dan TPA Bappenas di atas 500. Itu yang pertama Pak Dr. Umar. Yang kedua adalah misalkan masih agak sedikit ada pemilihan topik Pak mengenai topik rencana insya Allah untuk yang akan diambil. Nah ini jadi membuat katakanlah misalkan kebetulan dulu background saya di informatika tapi konsentrasinya sistem informasi Pak. Nah itu tadi saya lihat dari paparan Pak Umar dari awal menarik, ada yang menyerempet ke teknologi informasi misalkan katakanlah di pemilihan topik kita itu masih belum pasti sehingga masih agak sedikit kita mengambil ada 2 topik misalkan tapi itu belum fix sampai misalkan insya Allah kita daftar dan insya Allah katakanlah diterima gitu Pak. Itu apakah di semester 1 itu masih boleh ada pemilihan promotor pindah atau fix di sana atau di awal? Itu aja Pak Dr. Umar. Terima kasih Bu Dr. Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang sangat diharapkan para calon mahasiswa ini sudah menentukan topiknya dari awal. Sangat bagus juga kalau sudah mengkontak atau paling tidak mempunyai preferensi siapa calon promotornya. Memang dimungkinkan untuk pindah pada semester 1 ya, bahkan semester 2 juga begitu ya, tetapi itu akan sebenarnya merugikan bagi Pak mahasiswa ya. Jadi kalau memang dari awal itu sudah bisa memantapkan hati mau kemana, kemudian juga sudah menghubungi promotornya, itu akan mempercepat proses penyelesaian S3. Ya. Jadi kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian itu memang sudah menentukan topik dari awal. Tetapi ya tidak ditutup ini untuk pindah topik atau pembimbing pada saat sudah kuliah. Bahkan yang ekstrem ini ada yang pindah pembimbing ini pada semester 3 ya. Nah, tetapi kan itu akan rugi setahun lebih ya, rugi 3 semester gitu.
sehingga penyelesaiannya pasti minimal lambat 3 semester begitu. Terima kasih Pak Dr. Umar. Terkait tadi untuk yang TPA atau itu berarti itu hanya penundaan sementara ya Pak Dr. Umar. Berarti nanti ketika sebelum lulus harus sudah lulus kedua syarat itu ya Pak. Ya, itu memang ini ya, biasanya seperti itu. Memang itu tidak tertulis begitu ya. Kalau sudah masuk ya nanti akhirnya yang menentukan ini ya. Syarat lulus itu tidak menjadi syarat sebenarnya ya. Cuma itu semacam ini apa? Ini karena kita belum tahu juga karena yang penerimaan pandemi ini juga semuanya masih sedang berlangsung. Itu sebetulnya seperti bahasa Inggris itu kan termasuk sesuatu yang akan memudah Bapak Ibu sekalian karena sebagai syarat utama kelulusan itu kan mempublikasikan makalah di jurnal internasional yang tentu menuntut kemampuan bahasa Inggris tersebut. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini kemudian ada pertanyaan itu ya, promotor boleh lintas prodi boleh ya. Jadi silahkan aja begitu ya. Tapi kalau kalian Bapak Ibu sekalian ya, kalau saudara-saudara ini mendaftar di Doktor Elektrik Informatika, tentu jadi promotor itu boleh 3 ya. Jadi kalau 1 dari Elektro atau Informatika, 2 lain bisa dari bidang lain. Jadi tidak hanya 1, jadi tidak masalah itu kalau ada promotor dari lintas prodi. Kemudian yang di chat lagi masih ada ya Bu Dita ya? Atau mungkin gantian ke yang raise hand dulu Pak. Ya silakan. Baik, saya persilahkan pada Pak Ang Darmawan untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak. Ya Pak Ang, silakan. Gini Pak, saya semester lalu sudah nyoba gitu, mumpung nggak ada TOEFL gitu ya. Saya sudah dapat ACC dari Prof. Suwono Supangkat gitu, karena kebetulan riset saya di Smart City gitu. Saya kalau riset lumayan Pak, saya sudah punya pengalaman PKPT gitu. Kalau publikasi tapi masih conference sih Pak, kalau jurnal baru 1, jurnal internasional itu. Terus saya nyoba, ya semester lalu itu nyoba nggak lulus di tes tulisnya Pak, gitu. Jadi mungkin saya nyoba semester depan loh, semester ini belum mungkin Pak gitu. Terus pertanyaannya gini, kalau di ITB itu saya sudah jelas tadi kayak beasiswa dan saya kira saya berminat gitu loh. Terus untuk syarat kelulusan tuh kalau di ITB tuh misalnya jurnal itu berapa Pak mintanya? Jurnal satu jurnal sebagai nama pertama. Oh iya, maksudnya Q berapa? Q1 gitu Pak ya? Ya, sebetulnya itu tidak ada dalam SK Rektor tidak ada harus Q1 ya. Cuma sangat diutamakan dari awal itu para mahasiswa bertekad untuk bisa masuk ke jurnal yang terbaik begitu. Seperti itu. Jadi kalau jatuh nanti tidak diterima ya turun ke Q2 begitu ya. Jadi bisa Q1, Q2, Q3, Q4 pun boleh gitu ya. Jadi tapi dari awal ya upayakan bisa di Q1. Bahkan sebetulnya dari hasil semester 1 pun itu ada yang bisa menghasilkan jurnal. Jadi dari review dari topik ya, membuat tulisan state of the art itu bisa masuk jurnal juga itu. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau udah masuk ya jangan menunda menulis. Bahkan dari semester 1 pun dari review paper tentang topik penelitiannya itu sudah bisa masuk sebagai paper jurnal. Begitu. Jadi tidak menunggu sampai 3 atau 4 semester untuk mulai menulis. Ya. Kalau saya daftar semester lalu itu sudah dapat ini Pak ACC Prof. Suwono gitu, terus
ngasih rekomendasi ketika daftar gitu. Cuman saya mungkin belum terlalu siap di tes tulisnya itu. Makanya Ya. nggak lulus ya. Ya, jadi untuk namanya tes tulis itu memang harus dipersiapkan ya. Kita ujian apapun memang harus dipersiapkan. Iya, iya. Seperti tes PNS, CPNS itu juga banyak sekali alumni ITB juga yang ini ya, tidak masuk karena saya pikir tidak mempersiapkan begitu ya. Kalau mempersiapkan ujian-ujian itu ya insya Allah bisa bisa begitu ya. Jadi mohon nanti Pak Aang ini ya dipersiapkan dari sekarang, misalkan mau ikut gelombang sekarang, apalagi promotornya sudah kontak promotornya sudah ACC, mungkin bisa nanti juga menyampaikan semacam surat rekomendasi begitu, silahkan aja begitu ya. Atau surat rekomendasinya gimana Pak? Maksudnya dari Prof. Zono ke fakultas atau gimana? Bisa saja ke Kaprodi begitu ya, ada surat hitam di atas putih begitu. Tetapi tetap tes tertulisnya harus dilakukan. Begitu. Iya, siap Pak, siap. Ya. Siap, terima kasih Pak Ya. Umar. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aang. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin saya bergeser lagi ke chat ya Pak. Ini ada yang bertanya terkait apakah S2 Ilmu Komputer ini linear dengan S3 di Teknik Elektro dan Informatika, Pak? Ya, jadi apa itu boleh ya. Semua yang dari sains maupun teknologi itu boleh langsung begitu ya. Nah, bahkan dari aturan baru S3, aturan baru ITB itu dari bidang non-sains dan teknik itu boleh, tapi dengan catatan masih harus mengambil kuliah gitu ya. Berapa SKS itu ya. Saya lupa itu harus berapa SKS, S2, Teknik Elektro dan Informatika yang harus diambil itu kalau bukan dari sains dan teknologi gitu ya. Karena untuk yang sistem teknologi informasi dan informatik itu aplikasinya bisa di bidang manapun ya, seperti itu. Tapi tentu sains dan teknologi bisa langsung masuk. Gitu. Kamu kok sekarang ngeliatin kaki lagi sih? Bilang ya. Mungkin ke Mbak Emiliana, silahkan. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Umar, selamat sore Bu. Ini Pak, saya mau bertanya untuk yang tes ya, karena kebetulan saya kan dari luar Pulau Jawa nih. Saya kan di NTT. Untuk tes yang sekarang ini apakah kita online atau memang sudah harus tesnya ke ITB ya? Online semuanya, Bu. Oh, online sampai semuanya. Sekarang Ya. masih online semuanya. Tes Oke, tulis, Pak. wawancara online semua. Oh, oke Pak. Terus Pak, yang berikut itu saya tanya lagi, kalau saya kan S1-nya elektro, terus S2-nya saya pindah ke komputer. Sekarang S3-nya itu bukan tidak linear sih. Kalau S2 kan saya kemarin ngambilnya tentang multimedia. Terus sekarang S3 itu saya mau ngambilnya yang judul yang saya persiapkan untuk disertasi itu adalah pola citra ya Pak, untuk pengenalan kecerdasan emosional. Otomatis itu kan dia balik ke elektro. Kalau kayak gitu bisa nggak Pak? Terus kalau misalnya Bisa, Bu, bisa. Bisa. Saya harus Bisa. mengambil lagi mata kuliah di elektro karena tidak ya Pak ya? Tidak. Oh, oke Pak. Oke, makasih banyak Pak ya. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin saya lanjut lagi, ini beberapa Terima pertanyaan tadi kan kasih. sudah dijawab ya. Jadi kalau misalnya tadi lintas promotor sudah diizinkan, tadi ya topik. Kemudian ada yang bertanya terkait ini Pak, promotor yang memiliki kerjasama rutin dengan kampus luar negeri yang menginginkan mahasiswa doktor di bawah bimbingannya untuk melaksanakan penelitian di ITB dan kampus luar negeri tersebut. Mungkin ini ya, bagaimana tanggapan Pak Umar? Ya, ini sangat dimungkinkan ya, dan beberapa sudah dilakukan gitu ya. Tentu selama ini selama pandemi ini malah jadi sangat mudah ya, karena
bimbingannya, meetingnya itu online semua begitu ya. Nah, kalau nanti kasus semakin turun dan di global juga sudah semakin membaik, tentu dimungkinkan juga ya untuk melakukan penelitian di tempat mitra di luar negeri begitu. Nah, itu tapi itu tentu tergantung dari pendanaan ya, pendanaan yang dimiliki oleh promotor dan juga bisa jadi mahasiswa juga mengapply itu kesempatan tersebut di Dikti ada cukup banyak ya, atau dari program yang lain. Saat ini juga ada beberapa mahasiswa itu yang sudah ke luar negeri ya, karena kedutaan-kedutaan beberapa negara itu memang juga memberikan dana ya, untuk para mahasiswa S3 di Indonesia untuk penelitian di luar negeri. Jadi sumber pendanaan itu sekarang cukup banyak ya. Bisa dari Kemendikbud, dari kedutaan-kedutaan besar, kemudian juga dari dana penelitian dari promotor. Baik Pak, jadi mungkin karena kesempatan sudah cukup besar juga, dan barangkali kan bisa digali ya apakah promotor tersebut memiliki kerjasama dengan mencari profil-profilnya. Tentu saja kalau di sini kita tidak bisa secara detail ya Pak Umar barangkali karena waktu yang terbatas. Jadi silahkan menggali lebih dalam dari profil-profil yang tersedia di internet terutama. Baik, lanjutkan pertanyaan dari raise hand. Ini ada Bapak Meksi Najwan ya, silahkan Pak. Baik. Terima kasih Pak Umar. Saya dosen di Fakultas Teknik Unsrat Manado. Agustus lalu sudah ikut tes itu dan sudah dinyatakan lulus. Pak Umar juga ada itu wawancara sudah diterima Pak. Cuma saya ada mengalami kendala masalah izin ya karena memang saya sudah di atas 50. Nah, ketika saya meminta izin di institusi, katanya saya terhalang dengan Permen ya, Permen 10 2009 kalau nggak salah ya, menyangkut usia gitu ya, usia untuk mendapatkan tugas belajar atau izin belajar gitu. Saya terkendala di situ Pak. Jadi apakah dari pihak ITB juga bisa memberitahukan ya atau ke pemerintah atau dalam hal ini kan pemerintah pusat untuk bisa mengkaji lagi aturan batas usia Pak. Karena saya dengar-dengar ini menjadi suatu masalah juga di beberapa institusi lain melalui kepala bagian kepegawaian kami itu mengatakan bahwa memang ini akan diganti tapi bukan dalam permen tapi perpres ya dalam waktu dekat. Nah itu menurut informasi dari kepala bagian kami, kepala bagian kepegawaian kami, sehingga tidak bisa itu untuk mendapat izin. Nah ini yang sama mungkin bisa pihak ITB mungkin bisa memberitahukan ya atau mendorong ya, membukalah akses sebesar-besarnya bagi insan akademisi di Indonesia untuk bisa melanjutkan studi walaupun usianya 50 ya. Kemarin saya lihat Agustus yang lalu ada yang usia 67 tahun ya yang diterima di ITB ya. Saya senang itu bahwa ITB membuka peluang sebesar-besarnya, tapi beliau swasta. Tapi kalau kami yang negeri ini dia terhalang di aturan. Nah, itu. Itu yang pertama Pak, itu mohon bisa ditanggapi kalau bisa ya, kalau tidak ya. Seandainya saya bisa melanjutkan lagi, apakah tes saya itu sudah bisa diakui sehingga bisa melanjutkan. Kemarin memang ada di ITB menyatakan bahwa supaya bisa lanjut kita harus membayar berapa itu ya,
supaya berikutnya sudah tidak ikut tes lagi. Sebenarnya saya berniat itu, tapi saya pikir-pikir, wah gimana kalau tidak dapat izin gitu. Nah, itu aja Pak, masalah dari saya Pak. Terima kasih Pak, mungkin kalau bisa ditanggapi, kalau mungkin agak susah nggak apa-apa juga. Terima kasih Pak Umar, Bu Prajita. Ya, terima kasih Pak Messi Najwan. Jadi yang pertama selamat dulu ini Bapak sudah diterima ya. Nah sebetulnya kalau ITB sendiri tidak membatasi ya, tidak membatasi usia. Bahkan kemarin ada lulusan yang umurnya sudah 80 sekian ya, lulusan S3. Nah ini memang kalau terkait dengan yang pendanaan dari negara, ini memang ada batas 50 tahun Pak ya kalau nggak salah ya. Sampai 50 tahun itu kalau pendanaan dari negara ya. Nah, kemudian kalau izin saya belum tahu juga ya. Ternyata dibatasi juga berarti Pak Messi ya. Iya, dibatasi. Sebelum ini saya pikir yang tidak menggunakan pendanaan negara itu bisa diizinkan ya. Nah ini berarti ya belum tahu juga ini ya. Ini memang kebijakan negara seperti itu, berarti mungkin dengan pendanaan yang ada sekarang diutamakan untuk yang memang usia muda begitu ya. Nah, tapi kami akan juga sampaikan nanti ke pihak ini, KSPS, yaitu pimpinan yang lebih tinggi terkait dengan hal ini. Apakah mereka juga punya kasus-kasus di bidang-bidang atau prodi yang lain. Gitu. Baik, nanti kami sampaikan, Pak. Kemudian ini, nah untuk di ITB ini terkait dengan yang kerja kantor itu ya, memang ini sebetulnya konsepnya untuk S3 di ITB ini full time begitu ya, full time. Nah kalau para pekerja selama ini memang selalu ada gitu ya, selalu ada. Tetapi untuk perkuliahan-perkuliahan itu biasanya mereka tetap mengikuti ya di ITB atau online begitu ya selama pandemi ini. Nah, tentu itu harus harus diceritakan kepada profesornya begitu atau promotornya begitu ya. Nah, memang kalau konsepnya itu full time ya. S3 yang sekarang ini kecuali yang ini kemitraan. Kalau memungkinkan atau tidak, memungkinkan karena sekarang juga ada beberapa yang sambil bekerja. Bahkan ini yang dari PLN juga cukup banyak ini ya, yang tetap sambil bekerja, bahkan di PLN-nya General Manager begitu ya, tetap melakukan S3 di ITB. Dan sejauh ini hasilnya dan progresnya bagus-bagus begitu ya. Nah, kemudian mengenai perkuliahan, ini memang tergantung dari kebijakan ITB ya. Sekarang kan kebijakannya udah hybrid ya. Untuk beberapa kemungkinan untuk S3 masih online. Kemungkinan besar untuk semester depan masih online. Karena yang diutamakan untuk hybrid itu memang S1 ya. S1. Dan kemungkinan semester depan masih hybrid ya. Cuma kita tidak tahu. Siapa tahu nanti kasus di bulan Desember dan seterusnya udah nol gitu ya. Begitu. Kita sama sekali belum bisa menjamin ini apakah masih full online atau akan offline, dan bisa tiba-tiba kasus menjadi nol. Bisa juga seperti Inggris sekarang atau Singapura yang kemarin tinggi sekali, itu kita sama sekali tidak bisa prediksi. Yang jelas semester ini masih full online untuk S3 kecuali ujian disertasi. Ujian yang paling akhir. Itu bahkan kalau ujian yang paling akhir itu tidak hanya dari ITB, mahasiswanya juga pengennya offline dan keluarganya juga pengen datang gitu ya. Karena itu seperti perayaan gitu.
banyak yang meminta itu, bahkan itu selama pandemi untuk bisa ujian offline gitu ya. Ya, baik Pak. Mungkin kita lanjut lagi ke resen. Ada Pak Kukuh Nugroho. Silahkan. Oke, terima kasih. Suara saya jelas, Bu Dr. Pradita? Sudah jelas, Iya. Pak. Terima kasih Bu Dokter. Salam kenal Pak Umar. Iya. Saya ini tadi sebenarnya nggak pengen tanya, gara-gara yang tadi ada yang tes nggak lulus gitu Pak, jadi grogi gitu Pak. Saya insya Allah mau tes tanggal 17 gitu ya. Iya. Saya itu kenapa grogi, kebiasaan ngetes Pak, sekarang dites gitu, jadi grogi gitu. Pertama gitu. Kedua, saya kalau ngajar di jaringan Pak, jaringan komputer gitu ya. Iya. Kalau saya milih kemarin mata kuliahnya Madis saya nggak ngajar dikit lah dulu, tapi ya edok Pak, gitu. Edok bahasa Indonesianya apa ya? Berarti kita ngerti ya, edok ya. Edok gitu ya. Itunya maksud saya gini Pak, kira-kira kita dalam menjawab itu apakah harus benar semua? Dari 100 itu benar semua gitu. Kayak saya kemarin tes Huawei itu cukup 60% lulus gitu. Menurut saya biar kelihatan tenang, saya harus berapa gitu ya kekuatan saya untuk menjawab gitu Pak. Mungkin itu sih. Mungkin keduanya adalah ini jangan berharap sih saya, tapi berburuknya ada misal nggak lulus misal, tapi jangan berharap gitu. Bisa nggak langsung ada second chance tuh yang periode keduanya itu apa langsung bisa switch itu Bisa, atau gimana? bisa. Yang pertama jawabnya itu kira-kira passing grade-nya di 50% ya. Oh, setengahnya. 50%, kemudian apa namanya, banyak juga yang langsung nyoba di gelombang berikutnya. Bahkan semester lalu kita buat itu ada 3 gelombang dalam 1 semester, itu ada yang mencoba semuanya, tapi akhirnya lolos gitu. Oh. Jadi ini ya, di website itu ada contoh, ada kisi-kisi dan ada contoh soalnya. Dan sebetulnya yang keluar biasanya serupa-serupa itu, gitu. Tidak sama sih, gitu. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan menempuh tes pada ini bulan November ini, ya silahkan aja dilihat ya kisi-kisinya dan juga contoh-contoh soalnya. Ya. Seperti itu. Ya Pak. Saya suka berpikiran horor dulu Pak. Siapa tahu yang buat soal Pak Rinaldi gitu kan. Kan Pak Rinaldi buat soal matematika gitu kan. Kan udah kebayang horor duluan kan. Aku bisa jawab nggak ini kira-kira? Ya, terima kasih Pak. Kalau promoters kemarin sih Pak Hendrawan, insya Allah ya beliau mengatakan udah urus dulu aja gitu, seperti itu sih Pak. Ya udah, ya urus dulu aja persyaratannya. Begitu Pak Umar. Terima kasih. Ya. Kemudian ini saya baca ini apa ada Dokter by Research ini ya. Ini memang kalau yang kerjasama itu sepenuhnya by Research juga gitu ya. Kemudian ada yang bertanya lagi ini minatnya di kombinasi sistem tenaga listrik dan AI, misalkan pengembangan algoritma genetik berbasis multiple crossover untuk penjualan pembangkit listrik. Promotor yang cocok dengan topik ini bisa ke ini ya, ke Pak Bambang Anggoro atau ke ini ya, Pak Uke ya, Uke Argo Dahono ya, begitu. Kemudian ada yang raise hand lagi, Budita, ada ini pertanyaan cukup banyak ya masih. Iya Pak, atau kita mau mendengarkan dulu ini Pak? Mungkin sebelum kita lanjut lagi dulu. Bu Fariska sudah ada ya? Sudah hadir sepertinya. Ya, ini ya berikutnya ini mungkin kita akan ini nih mendengarkan sharing dari wisudawan S3 bulan ini ya, yang lulus tepat waktu, dan beliau ini istimewa karena beliau adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang masih kecil sampai yang agak besar gitu ya. Itu mungkin bisa memotivasi bagi di sini kalau ada ibu-ibu yang ini yang bertanya-tanya ya atau bimbang apakah saya bisa S3 dan bisa tepat waktu. Maka di sini sudah hadir ini Dr. Fariska Yahwa Latifah. Bisa kembalikan ke Budita dulu ini. Yo Pak, silakan. Terima kasih Pak Umar. Nanti kita akan sambung kembali ya untuk diskusinya dan mungkin beberapa bisa kita jawab melalui chat secara langsung barangkali Pak Umar. Berikutnya mari kita sambut. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Dr. Umar Hayam. Beliau adalah lulusan
wisudawan S3 Oktober ini. Jadi baru minggu lalu ya wisuda. Ya, belum genap seminggu. Belum genap, betul, karena wisudanya Sabtu ya Pak ya, satu hari lagi seminggu. Jadi saya langsung saja persilahkan pada Dr. Fariska Zahra Latifa untuk menyampaikan sharing-sharingnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Pranita. Terima kasih Pak Umar atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat surprise ya ketika diminta untuk sharing di momen seperti ini ya. Meskipun saya merasa belum banyak yang bisa saya share ya, tapi saya coba untuk berbagi sedikit saja mungkin apa yang saya alami selama 4 tahun ini ya. Perkenalkan, saya Fariska Zahra Latifa Ruskanda. Kebetulan memang betul baru saja wisuda beberapa hari yang lalu ya, meskipun sidang terbukanya sudah dari beberapa bulan yang lalu ya. Saya mencoba untuk sharing sedikit saja ya, beberapa tips ya. Mungkin saya akan sedikit share screen meskipun saya ini hanya membuat sedikit saja bahan ya. Karena ini ceritanya bentuknya share ya, jadi mungkin lebih ke informal ya. Atau mungkin ya sedikit saja lah ya beberapa tips. Oke, mungkin perkenalkan diri sedikit ya. Saya Fariska Zahra Latifa Ruskanda. Untuk pekerjaan sekarang saya dosen di Prodi Informatika STI ya, baru dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Saya untuk kuliah S3-nya di Teknik Elektroinformatika angkatan 2017 dan lulus 2021. Jadi kita kira-kira pertengahan S3 saya baru jadi dosen di Prodi Informatika. Sebelumnya saya dosen di tempat lain. Kemudian bidang riset saya di Natural Language Processing. Kebetulan tadi kalau nggak salah ada yang chat ya, ada yang menanyakan tentang NLP ya, saya nggak tahu NLP-nya sama atau tidak ya. Saya di Natural Language Processing, spesifiknya di Sentiment Analysis, dan banyak ke Machine Learning atau Artificial Intelligence. Tim promotor saya oleh Profesor Dwi Hendratmo Widiantoro dan Ibu Dr. Ayu Purwaryanti. Mungkin itu profil singkat saya. Kemudian mungkin kalau ingin sedikit sharing ya, mungkin sebelum saya masuk ke beberapa tips gitu ya. Ya yang pasti kuliah S3 itu memang bukan kuliah yang bisa kita bayangkan sama dengan kuliah S2 atau S1 ya. Dimana kalau kuliah S3 itu benar-benar, kalau mungkin banyak Bapak Ibu yang dosen tahu itu adalah KKN di level 9 ya, artinya memang level tertinggi dari tingkat pendidikan formal yang ada sekarang gitu. Artinya memang pasti yang namanya paling tinggi pasti bebannya paling berat ya, karena paling naik ke puncak ya. Kalau terkait dengan puncak, mungkin kalau bisa Bapak Ibu lihat background saya nih sekarang gunung ya. Kebetulan memang suka naik gunung ya. Dan ternyata memang filosofis naik gunung itu sangat mirip dengan kuliah S3 gitu ya. Di mana ketika kita masuk kuliah S3, kalau saya itu yang saya rasakan ya. Awal-awal misalkan kita naik gunung, misalkan kalau membayangkan naik gunung itu awal itu masih landai-landai gitu ya, masih santai, lama-lama tuh akan makin nanjak itu sampai ke arah puncak itu akan semakin berat sekali gitu ya. Nah, ya seperti itu mungkin akan dialami oleh Bapak Ibu ketika kuliah S3 gitu ya. Dan itu yang saya rasakan seperti itu gitu. Artinya mungkin kita harus menyiapkan diri dengan cukup baik gitu ya ketika kita akan naik gunung itu gitu ya. Jangan sampai kita kalau misalkan naik gunung kan harus menyiapkan fisik, kalau kita menyiapkan beberapa hal yang supaya kita nanti ketika naik tidak mentok di tengah jalan atau tidak jatuh, tidak terkilir atau tidak kecapean atau bahkan sakit gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Artinya mungkin beberapa hal persiapan yang mungkin perlu perencanaan dan persiapan disiapkan dengan matang gitu ya. Mungkin saya ingin sedikit saja share beberapa hal yang mungkin saya sendiri coba jalani ketika kemarin saya kuliah S3 ya. Mungkin sebelum kuliah sih. Jadi kalau saya bagi dalam dua fase gitu ya. Fase sebelum kuliah itu dimulai dan fase ketika sudah mulai masa perkuliahan gitu ya, masa tingkat 1 gitu ya. Maka beberapa hal itu diantaranya mungkin yang pasti siapkan mental kita gitu ya, bahwa kita akan menjalani pendidikan paling tinggi, artinya memang tinggi itu artinya setara atau berbanding lurus dengan effort pasti ya. Effortnya pasti akan semakin tinggi juga gitu ya, semakin banyak. Artinya kita siapkan mental itu gitu, bahwa kita akan siap untuk mendaki gunung lah, seperti itu. Mendaki gunung pendidikan ya.
Kemudian coba mungkin beberapa tips diantaranya adalah perencanaan yang baik mungkin ya. Perencanaan yang baik di sini adalah dalam hal persiapan untuk risetnya. Alangkah baiknya kalau sudah melakukan riset pendahuluan setahun sebelumnya ya. Misalkan target ingin masuk 2022 gitu ya, maka tahun 2021 sudah melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan itu dalam bentuk misalnya membaca studi literatur sebanyak mungkin, ya itu minimalnya seperti itu. Atau bisa juga ditambahkan dengan eksplorasi teknik gitu ya, sampai ke suatu teknik tertentu. Meskipun belum tentu teknik itu akan kita eksplorasi gitu ya, kita kerjakan. Nah, terus yang paling penting adalah topik ya. Kalau topik itu pilih topik yang sesuai dengan passion atau interest kita. Jangan sampai kita pilih topik cuma sekedar ikut-ikutan atau karena ya lagi musimnya itu gitu ya. Karena nanti kita akan menjalani topik itu selama 4 tahun gitu ya, dan kalau kita bukan passion kita ya pasti akan sulit ya untuk menjalani itu terus gitu ya. Nah, topik yang baik itu ya sedikit saja saya bahas ya, manageable dan important gitu ya. Artinya manageable itu kita kira-kira buat kita itu kita bisa manage topik itu gitu. Dan juga penting itu artinya bukan penting hanya untuk kita tapi juga untuk riset ya, untuk ilmu pengetahuan seperti itu. Dan juga menyiapkan lingkungan sekitar kita. Itu juga penting bagian yang prakuliah. Artinya ya lingkungan sekitar kita itu artinya keluarga, kemudian juga mungkin lingkungan pekerjaan dan lingkungan terkait ya dengan kita, agar mereka juga siap mendukung kita saat kita pendidikan S3 ini. Tentang fikih dalam Quran. Oke, mungkin hal yang penting diantaranya juga tentu saja pada saat kuliahnya itu sendiri. Kalau saya pribadi, ini terkait dengan tips-tips saja ya. Kalau untuk masa kuliah itu pasti tadi sudah Pak Umar mungkin sudah menyampaikan beberapa gambaran ya, apa tahapan-tahapan yang akan dihadapi saat kuliah S3. Mana programnya? Programnya kurang lebih akan 3 tahun, di mana ada tahun pertama kita harus menghasilkan proposal gitu kan. Nanti tahun kedua itu kita mulai ke seminar kemajuan sampai seminar kemajuan 4 gitu ya. Dan juga nanti ada sidang tertutup dan terbuka gitu ya. Itu semua ada timeline di setiap semesternya gitu ya. Dan tentu saja semua harus harus ada progres yang didapat dari setiap tahapan tersebut. Artinya memang nggak mungkin kita berhenti mengerjakan gitu ya. Artinya kita harus mengerjakan itu tiap hari. Betul sekali bahwa riset S3 itu full time, artinya memang kita harus mengerjakannya sebisa mungkin setiap hari gitu ya. Kecuali hari libur, ya seperti hal kita bekerja saja gitu ya. Jadi niatkan untuk selalu setiap hari mengerjakan, meskipun di rumah sekarang dalam kondisi WFH gitu ya, memang harus bisa mengkondisikan pikiran dan lingkungan kita gitu ya. Kemudian disiplin dengan timeline yang diberikan prodi ya, kita coba selalu ikuti gitu ya semua yang tahapan yang ditentukan ya. Misalkan semester 1 harus ke semester 1 atau semester 2 ada seminar proposal gitu ya. Harus mencoba untuk progres ya, mencoba untuk menyampaikan progres selalu gitu. Meskipun tidak banyak tapi selalu disampaikan. Jangan sampai menghindar, jangan sampai tidak memberikan progres sama sekali atau lost contact gitu ya. Karena saya lihat beberapa teman seperti itu gitu. Karena lost contact jadinya terhambat gitu. Nah, kemudian beberapa tips yang penting juga adalah membina hubungan baik dengan pembimbing ya. Karena partner utama kita adalah pembimbing gitu ya. Riset ini bukan cuma kita sendiri tapi milik bersama gitu ya. Artinya kita memiliki hubungan baik dengan orang-orang mitra-mitra kita gitu. Nah, pembimbing juga harus kita bina hubungan baik, komunikasinya juga harus lancar gitu ya. Jangan sampai mau ngontak aja susah gitu ya. Jadi pastikan komunikasinya lancar. Nah, kemudian juga ini juga penting membina hubungan baik dengan teman-teman seangkatan ya. Ini teman-teman seperjuangan kita nanti gitu ya. Meskipun online gitu ya, mungkin sekarang masih online, tapi tetap dicoba mungkin ya dibina hubungan dengan mereka. Artinya kita bisa punya teman-teman untuk sharing derita kita gitu ya selama S3 gitu, karena penderitaannya pasti akan begitulah, saya tidak mau cerita yang nggak enak dulu deh. Intinya pasti ada penderitaannya ya, kuliah S3 gitu ya. Artinya kita punya teman-teman untuk sharing dan juga untuk berbagi informasi ya, itu juga sangat berharga ya.
pertemanan dengan teman-teman seangkatan ini. Kemudian yang paling berat adalah biasanya ketika awal-awal ya memulai itu ya proses eksplorasi topik dan teknik itu kan mungkin membosankan ya. Kita akan banyak membaca setiap hari gitu ya. Itu tapi sebetulnya meskipun kita membaca banyak sekali paper dan mungkin yang akan kita pakai hanya 1, 2, 3 paper atau mungkin 5 paper, mungkin 100 dari 100 paper yang kita baca, tapi sebetulnya proses tersebut tidak akan sia-sia gitu. Itu semua akan kita gunakan pada setiap pemahaman itu akan membangun pengetahuan itu akan membangun pemahaman kita sampai juga dengan nanti setelah lulus gitu ya. Jadi tidak akan sia-sia insya Allah meskipun tidak relevan paper yang dibaca, tidak terlalu relevan maksudnya. Nah, kemudian salah satu tips yang mungkin saya dapat juga dari teman-teman saya yang lain juga diantara adalah latihan menulis sejak awal kuliah. Jadi menulis di sini maksudnya bukan menulis yang utama adalah menulis paper tentu saja. Jadi saya lihat juga teman-teman saya yang lulus tepat waktu itu mereka sangat rajin menulis paper meskipun ya hanya katakan silly paper lah gitu ya. Tapi setiap kali apa yang mereka pelajari mereka publish itu paper meskipun hanya di seminar nasional atau seminar internasional yang sebetulnya lokal di Indonesia gitu ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita latihan menulisnya itu dan di reviewnya itu latihan untuk di reviewnya itu kita dapat gitu. Jadi sebisa mungkin semester 1 udah ada paper, semester 2 ada paper gitu ya. Jadi nah setelah itu semester 2 tahun kedua sudah mulai bisa menulis jurnal. Ya. Mungkin minimal dapat 2, satu di tahun kedua, 1 di tahun ketiga. Nah, itu udah bagus banget deh. Kurang lebih seperti itu. Mungkin satu lagi ya. Karena tadi Pak Umar menyebut-nyebut saya wisudawan dengan 4 anak. Ya, oke lah saya berarti akan menambahkan sedikit saja tips untuk berbagi lah meskipun saya tidak merasa belum ideal lah dengan kondisi sekarang gitu ya. Namun mencoba untuk berdamai gitu dengan kondisi yang saya hadapi gitu ya. Kebetulan saya punya 4 anak gitu ya. Anak saya ada yang sudah SMA dan ada juga yang masih SD gitu ya, saat ini paling kecil sudah masih SD. Dan ketika saya masuk S3 yang paling kecil itu masih belum TK gitu. Jadi namun intinya adalah saat ingin masuk S3 ini kita harus menyiapkan dulu lingkungan sekitar ya, salah satunya tentu saja keluarga ya, lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga, agar siap juga gitu untuk untuk mendukung kita gitu ya. Silahkan mungkin tekniknya di masing-masing ya beda-beda ya. Kalau saya pribadi saya mengkondisikan suami ya, kemudian juga anak-anak gitu ya. Dan juga pihak pendukung ya, misalnya kalau ada saudara atau misalkan asisten rumah tangga dan lain-lain disiapkan supaya mereka bisa mensupport kita pada saat-saat penting gitu ya. Dan juga ketika saat kita butuh nanti mereka bisa ya mengerti gitu saat kita misalnya ternyata dalam kondisi sulit gitu ya. Kemudian, yang penting adalah di sini mau nggak mau sih karena kita punya keluarga dan kita harus kuliah, ya waktu itu berharga banget gitu. Jadi artinya optimalkan setiap waktu. Kayaknya hampir nggak bisa punya waktu untuk hal yang nggak penting gitu. Misalnya kadang ya arisan lah atau yang lain ya. Kita utamakan ya kuliah dan keluarga. Kuliah keluarga itu yang kadang-kadang lah ketika libur tentu saja kalau liburan ya pakailah waktu untuk keluarga ya. Seperti itu. Kemudian mungkin kalau karena saya ibu rumah tangga gitu ya. Jadi ya seringkali ibu rumah tangga itu ya banyak urusan gitu ya, perintil-perintil. Jadi kalau saya pribadi berprinsip yang saya juga belajar dari senior saya ya tidak perlu idealis ya dalam rumah tangga, nggak perlulah seperti halnya harus semua misalnya rapi atau misalnya semua kita yang mengerjakan, tapi masih banyak hal yang bisa kita swastakan lah ya, delegasikan ke orang-orang yang lain gitu ya. Dan satu lagi hal yang penting di sini mungkin jangan lupa istirahatnya harus cukup ya, karena itu adalah modal kita untuk berpikir gitu ya. Capek ya berpikir dari pagi sampai sore, kalau nggak diistirahatkan tubuhnya pasti akan tidak optimal. Jadi mungkin itu sih sedikit saja sharing dari saya tentang bagaimana sih kira-kira supaya bisa tepat waktu. Tadi sih, oh ya satu lagi,
mungkin saya mendapatkan beberapa kunci ya ketika beberapa tips ya ketika awal kuliah ya. Kebetulan nanti ketika kuliah itu ada yang saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Ada sesi kuliah, mata kuliah yang disebutnya coaching ya, di mana kita akan belajar beberapa tips untuk bisa menjalani kuliah S3. Jadi bukan cuma sekedar secara keilmuannya ya, tapi tips-tips membangun riset. Di antaranya tips yang saya dapat, dan ternyata pas saya pikir-pikir, oh iya, ketika saya dapat saya menjalani itu, oh memang betul sih, ini memang yang penting ya. Ada tiga kunci yang penting ya. Pertama adalah sabar, gitu ya, passion gitu. Karena ya apa? Karena S3 pasti banyak hal yang nggak terduga gitu. Banyak sekali hal yang nggak terduga. Kita akan menemukan banyak sekali obstacle, banyak batu besar, dan kita akan mesti mencari jalan baru. Yaitu artinya kesabaran yang paling utama. Terus kedua adalah rendah hati gitu ya. Artinya kita mesti berpikir bahwa kita mungkin banyak tahu gitu ya, tapi ternyata bukan cuma kita yang banyak tahu gitu. Orang-orang lain juga banyak yang tahu, dan mungkin mereka punya sudut pandang yang lain gitu. Jadi humility atau rendah hati itu ya perlu kita punya juga. Dan satu lagi juga fleksibel ya. Nanti kita nggak bisa kaku gitu dengan saya cuma mau metode ini gitu, saya nggak mau pakai metode lain. Nah kita nggak bisa kayak gitu. Tapi kita harus terus apa ya, adaptif ya. Apalagi sekarang kondisi kemajuan teknologi sangat cepat, sehingga apa ya, flexibility ya, agility itu juga penting gitu. Jadi apalagi mahasiswa S3 harus paling fleksibel. Dan satu lagi, optimis gitu ya, yakin bisa lulus meskipun berapa tahun pun, yang penting yakin bisa lulus. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika kebanyakan. Saya kembalikan ke Bu Pradita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Fariska. Ini sangat menarik ya sharing-sharingnya, bagaimana tips dan trik gitu ya untuk bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Mungkin kita lanjut diskusi. Selain terkait masalah administrasi dan bla bla bla, mungkin bisa bertanya juga terkait ini ya, bagaimana menjalani kuliah S3. Mungkin tadi sempat disinggung yang NLP ini, kalau terkaitnya sama, mungkin tadi bisa jadikan salah satu referensi juga ya promotornya dari Dr. Fariska. Ada Pak Dwi dengan Bu Ayu. Baik, mungkin kita lanjut terlebih dahulu. Mungkin ke yang raise hand dulu ya. Silahkan Bapak Muhammad Taufik. Assalamualaikum Bu Pradita. Mungkin saya mau nanyanya ke Pak Umar, nggak apa-apa? Iya, silahkan. Kebetulan Pak, saya tuh kan baru jadi dosen. Nah, ada aturan kalau dosen tuh 1 tahun belum boleh dulu melanjutkan S3. Dan kebetulan saya baru diperkenankannya berarti sekitar tahun depan. Nah, pertanyaan saya, kalau saya ingin mencoba mendaftar pada bulan November ini, tapi perkuliahannya 2023, apakah itu menjadi permasalahan atau bagaimana? Kalau tadi kan paling jauh tuh Juli 2022 ya. Kalau misalkan 2023 itu seperti apa teknisnya gitu? Ya, kalau memang baru akan masuk 2023, itu berarti kan ya 2 tahun atau 1,5 tahun lagi ya. Sebaiknya nanti aja begitu ya. Sebaiknya nanti aja begitu. Jadi pas akan masuk atau 1 semester sebelumnya gitu. Nah, mungkin sekarang bisa dimulai mempersiapkan diri untuk aplikasi beasiswanya dulu. Jadi kan beasiswa itu umumnya harus di-apply dulu ya sebelum masuk ya. Jadi nanti pas masuk sudah dapat beasiswa gitu. Jadi nggak bisa coba-coba dulu dari sekarang nih ya Pak? Ya, kebetulan baru bolehnya kalau mau sendiri. coba-coba mungkin tahun depan, karena masih 2 tahun lagi kan, 2023. Sebetulnya bolehnya tuh 2022 bulan Agustus baru bolehnya tuh secara aturan tuh gitu. Oh, kalau begitu boleh aja. Nanti kalau yang bulan Januari ini aja, coba aja masuk, karena nanti kan bisa untuk masuk bulan Agustus itu. Ya, berarti bisa, tapi bukan yang November, tapi yang Januari berarti bisa mencobanya ya? Ya, sekarang mungkin lebih baik ini cari info beasiswanya dulu aja, atau apply beasiswanya dulu. Nanti sehingga beasiswa dapat, pas apply itu sudah bisa ini. Atau biasanya ini, beasiswa itu bisa diproses, kemudian menanti juga nanti keputusan masuk kan.
Jadi kalau sekarang apply, kemudian Februari nanti ada pengumuman diterima, itu kan beasiswanya juga bisa dapat. Ini di mana ini apa kerjanya? Saya di UPI, Dok, kebetulan. Oh, di UPI, ya. Iya. Ya. Ya dekat, nggak terlalu jauh. Ya. Nah itu bisa kapanpun lah itu ya, mau online juga ya. Ya. Gitu. Baik, berarti ikut coba yang Januari aja berarti ya. Ikut coba Kalau mau coba-coba ini, contoh soalnya itu di website cukup banyak, itu silahkan aja. Kisi-kisinya sama ininya, dicoba-coba aja dulu gitu. Jadi ya, nanti ikut yang bulan Januari juga nggak lama lagi kan? 3 Iya, bulan lagi ya. Ya. Baik. Makasih banyak, Dok. Ya. Ya, kasih banyak. Mungkin kita lanjut, Pak. Tadi ada pertanyaan dari chat ini, apabila setelah dinyatakan lulus karena profesi sebagai guru ASN, apakah bisa mengajukannya dengan izin belajar atau wajib mengajukan tugas belajar? Ya, sebetulnya yang manapun nanti disilahkan dibicarakan nanti dengan promotornya begitu ya. Ya memang sedapat mungkin bisa untuk full time ya di ITB itu sehingga bisa lulusnya tepat waktu gitu ya. Karena ya dengan tuntutan untuk publikasi di jurnal internasional itu memang terutama ini pada bagian awal itu sampai kemudian menemukan ini ya titik penelitian atau topik yang spesifik akan dipilih itu memerlukan curahan waktu yang luar biasa itu biasanya. Gitu. Sehingga sebisa mungkin ya Bapak Ibu yang ini yang setelah bekerja bisa ambil tugas belajar begitu ya. Izin belajar juga bisa sih sebenarnya ya. Yang jelas bisa full time gitu ya. Konsentrasinya itu untuk studi di ITB begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang sebaiknya didiskusikan juga ya pada promotornya. Ya, karena ada promotor yang selama ini memang mengizinkan untuk seperti itu ya, untuk itu, tapi ini ya saya lihat promotornya cukup ini ya, cukup disiplin juga sehingga mahasiswa S3 yang di bawah beliau itu ini apa sukses juga maksudnya ya, meskipun sambil bekerja begitu ya, bisa tepat waktu juga itu, makanya ada kiat-kiat khusus sepertinya gitu ya, controllingnya begitu ya, sehingga meskipun waktunya terbagi tapi konsentrasinya itu pada saat harus mengerjakan yang S3 bisa dikerjakan dengan baik begitu. Baik, terima kasih Pak Umar. Dan memang ini ada beberapa pertanyaan ini yang terkait kalau misalnya topiknya ini promotornya cocoknya apa, siapa, kalau topiknya ini cocoknya siapa. Nah, kira-kira barangkali dari Pak Umar ada tips atau triknya nggak Pak untuk mencari promotor yang cocok gitu Pak? Karena kan tentu akan beragam sekali ya. Ya, saya pikir yang paling utama disesuaikan dengan topiknya, begitu. Jadi kan sudah disampaikan daftarnya, gitu ya. Yang paling dekat ke topik yang mana, gitu. Ya, jadi mungkin bisa dicari ini ya Pak, apa? Seperti itu sih utamanya beliau ya, dari promotornya apa saja. Mungkin bisa dicari mana yang paling sering muncul keywordnya, yang paling sesuai dengan topik yang kita minati. Mungkin bisa jadi salah satu ini juga ya Pak. Kemudian ini Pak ada yang terkait bagaimana jalan menemukan state of the art. Nah ini mungkin Dr. Fariska juga bisa nih Pak. Masih lebih fresh ya. Ya, sangat fresh itu. State of the art ya. State of the art penelitian yang terbaru ya kita harus apa ya? Harus banyak baca ya. Intinya sih memang kalau selama S3 itu kita banyak baca penelitian-penelitian terbaru, update terus dengan penelitian-penelitian terbaru. Metode-metode state of the art biasanya suka banyak di-share ya, di beberapa blog, itu menyebutkan, kalau saya pribadi NLP ya, NLP sendiri dia punya banyak
blog-blog atau bukan blog ya, web-web yang membahas tentang metode-metode terbaru atau state of the art ya. Kalau masalah kebaruan ya, itu memang tidak bisa ditemukan dengan mudah sih. Memang kita harus banyak mempelajari dulu metode-metode yang terbaru itu, dan kita mencari kelemahan-kelemahan dari mereka, dan baru dari situ kita bisa mencari kira-kira modifikasi atau mungkin tambahan hal yang bisa kita tambahkan dari metode-metode yang sudah ada. Itu salah satunya seperti itu. Kalau memang topiknya itu sendiri adalah topik yang sudah rimbun ya. Tapi kalau topik yang masih masih baru sama sekali, justru malah lebih mudah untuk menemukan kebaruan-kebaruannya gitu. Mungkin intinya sih banyak baca paper ya yang terbaru, itu yang penting. Kuncinya membaca ya, Bu. Betul. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Silahkan, barangkali kalau ada lagi ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dani terkait program sandwich. Apakah terstate ketika pengumuman penerimaan S3 atau tidak? Ini karena terkait dengan beasiswanya, Pak. Mungkin ke Pak Umar ya. Ya, itu sebetulnya bisa dibicarakan bahkan sebelum masuk ya dengan calon promotornya. Jadi terkait dengan yang ingin penelitian di luar negeri itu kalau promotornya setuju, itu bisa langsung itu mungkin ya diberikan keterangan gitu oleh ITB bahwa nanti akan ada penelitian di luar negeri gitu. Dari ketika penerimaan itu ya. Gitu. Karena yang dengan sandwich ini memang sekarang ini masih sangat tergantung dari jaringan para promotornya begitu. Jadi harus dibicarakan dengan promotornya gitu. Dan juga terkait dengan pandemi ini ya. Dalam 2 tahun ini kita jadi nggak ada yang keluar negeri sama sekali gitu. Juga mahasiswa asing juga yang ada di kita ini nggak pulang-pulang nih. Saya ada bimbingan juga mahasiswa asing ini jadi sama sekali tidak pulang dari tahun 2020 kemarin. Sudah hampir 2 tahun. Khawatirnya kalau pas pulang nanti di kitanya naik, jadi dia nggak bisa balik. Atau sebaliknya begitu, visanya tinggi, mesti dia nggak bisa masuk. Nah begitu juga yang dari kita. Dari kita nggak ada yang berangkat semua gitu, selama 2 tahun ini. Begitu. Tapi intinya dibicarakan dengan pembimbing kalau akan sandwich gitu. Nanti dari Peradi akan memberikan semacam surat keterangan gitu ya kalau dibutuhkan untuk pendanaan dengan mitra. Kita ada daftar kemitraan ya dengan BPPT, dengan LIPI ya, dengan LEM juga begitu, dan masing-masing punya ininya sendiri, kebijakannya sendiri, apakah penelitiannya full di, dan biasanya yang kemitraan itu siap dengan pendanaannya karena memang direncanakan akan sandwich dari awal. Gitu. Baik, Pak Umar. Ini karena waktu sudah 17.30, bagaimana Pak Umar? Apakah untuk hari ini kita cukupkan saja atau bagaimana, Pak? Ini mungkin ada satu pertanyaan ya, software. Oh, ini info Pak dari Pak Rudi. Kita bisa menggunakan software Force Viewer untuk membantu gitu untuk menemukan topik riset terkini. Jadi ini salah satu tips trik ya. Terima kasih Pak Rudi Salman membagikan tips triknya. Tadi saya coba cari, menarik juga ini untuk dicoba ya. Kariska ada ide nggak itu terkait software terkait begitu? Bisa juga Pak itu dipakai salah satu inspirasi awal mungkin ya. Topik-topik mana yang sesuai dengan interest kita. Ya, tapi ya pastikan topiknya sih kalau menurut saya sesuai dengan passion kita sih, soalnya jangan sampai ikut-ikutan karena berat kalau terlalu ikut-ikutan nanti 4 tahun 3 tahun ini berat kalau terus dengan yang sesuatu yang tidak kita suka.
tapi harus sesuai dengan passion dan tentu saja importantnya tadi. Ya, Bisa, Pak. baik. Pengakses bisa. Ini disediakan ya, Bu Fariska ya. Tidak pernah kesulitan kan mengakses jurnal ya? Oh, alhamdulillah Pak, di ITB akses ke jurnal-jurnal penting udah lancar sekali Pak. Jadi nggak ada masalah. Insya Allah. Ya, mungkin cukup ya waktunya sudah ini, saya kembalikan ini ke Dr. Pradita. Baik, terima kasih Dr. Umar Hayam dan juga Dr. Fariska untuk penjelasan paparan terkait program dokter dan juga sharingnya ya terkait kehidupan, mungkin meskipun sharing singkat tapi semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu rekan-rekan semua menambah semangat ya untuk mengambil program dokter nanti. Mungkin sebagai penutup, tadi sudah saya sampaikan juga ada beberapa link yang bisa diakses terkait persyaratan pendaftaran, detail biaya dan sebagainya juga bisa diakses. Kemudian juga contoh-contoh soal bisa diakses juga, ada linknya tersendiri. Kemudian juga ada link terkait ini ya, profil dari lulusan atau wisudawan. Di sana ada poster-poster dari disertasinya. Jadi mungkin itu bisa jadikan referensi juga. Kalau ada yang topiknya mirip bisa dicek, oh ini promotornya siapa, mungkin itu bisa dicoba di kontak pertama kali. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang untuk ujiannya. Kami tunggu di program studi doktor Teknik Elektro dan Informatika STI ITB. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fariska, terima kasih Izin live, Pak. Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Sukses Bapak Ibu semua. Yuk, Terima kasih. Amin. Semoga lulus. Amin. Amin. Silahkan Pak dicoba tes-tesnya, latihan. Baik Pak, saya izin live juga ya Pak. Ya, terima kasih Dr. Pradita. Terima kasih Pak. Mari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.